sayang titip rogoku titip rasa tresnaku. Dititip iki apa ta, Mas Sam? berat Pak, Berat ya. titip pol. Tapi kan tergantung ke awakmu gelem nampa apa ora. Iya sih. Nek gak gelem nampa dititipi kan ora abot. Nah, masalah abot itu ketika kamu mau menerima dititipi sesuatu, ya kan? Apalagi dititipi rogo lan rasa tresno iku tanggung jawabnya gede lho, Bro. Ya ada. Tapi ngomong-ngomong, awakmu percaya nggak nek Gusti Allah iku bakale datang kali yang kedua ke dunia iki? Percaya Pak? Yakin? Nyatane ra teko-teko ya ini lho. Jarene waktunya sudah dekat lho. Berarti belum waktunya Pak? Tapi percaya kamu? Percaya. Tenan. Ora mitos iku ya. Dek. Mitos apa? Tenan percaya tenan? Percaya Pak? Karena gini loh, waktunya sudah dekat ya katanya kan gitu kan. Tapi Dari nyatanya 2012 dulu kan ada yang ramal 2012 kiamat gitu kan ya. Tapi kan nyatanya zong gitu kan. Tapi Abi tetap ada keyakinan di hatimu kalau kamu itu masih yakin kalau Tuhan itu nanti akan datang kali yang kedua untuk menghakimi dunia ini. yakin, Yakin? yakin Pak. Kita era ragu-ragu. Yakin pora? Yakin. Yakin. Yakin ya. Persen. Oke lah. Nah, saiki Bu Eni. Nek menurut Bu Eni, ketika Tuhan datang kali yang kedua, Bu Eni siapa apa durung? Saatnya besok Tuhan Yesus datang kali yang kedua gitu. Siap Dereng enggak? siap Pak. Dereng siap. Dereng. Pede men durung siap. Terus ini di Saiki aku mau tahu alasannya kenapa aku nggak siap gitu loh. ya hidupnya masih merasa belum berkenan kepada Tuhan. Hidupnya masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Mau sampai kapan berkenan? Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Jadi belum siap intinya, belum siap. Belum. Oh, karena merasa dirinya belum layak gitu ya, masih banyak dosa gitu ya. Kalau Bu Ika, siap enggak kalau nanti Tuhan Yesus datang yang kedua? Mungkin nanti malam seadanya, ada nanti malam datang gitu. Di Bu Ika siap enggak? Kalau Bu Eni tadi nggak siap. Siap Pak. Siap. Ya meskipun masih banyak dosa tapi masih percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Siap ya. Tapi anak-anak masih kecil-kecil loh ini anak-anak loh. Bagaimana? Siap. Siap ya. Siap. Oke. Kan mau tidak bisa dihindari ya. Iya. Kalau itu sudah kehendak Tuhan. Kalau udah kehendak Tuhan ya. Iya. Berarti apapun yang terjadi, Siap, kalaupun siap. Tuhan nanti memang datang kali yang kedua, Bu Ika udah siap ya. Siap gak siap Pak? Meskipun tadi hidup kita mungkin belum berkenan, mungkin Iya. masih banyak hal yang kita lakukan dan itu notabene belum berkenan di hadapan Tuhan, tapi tetap siap ya. Iya, Kan di dalam Tuhan ada pengampunan. Betul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesempatan saat ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan dengan tema teguhkan dan pulihkan kami. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya Roh-Mu yang akan bekerja menolong kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami mendapatkan kekuatan. Kami tidak hanya mendengar, mengerti, namun kami akan mampu untuk melakukan firman-Mu ini seturut dengan tuntunan Tuhan sendiri. Hamba-Mu yang akan menyampaikan berserah kepada tangan kuasa Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat
Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh menjadi perenungan kita pada kesempatan ini, saudaraku. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman, menyimpan baik-baik dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. Tema untuk perenungan kita adalah pulihkan dan teguhkan kami. Saudara-saudara, saya mau cerita terlebih dahulu. Tadi pagi anak saya mau berangkat untuk bermain futsal bersama dengan teman-temannya. Ini kali perdana anak saya Vano bermain futsal di lapangan dan tanpa ada kami orang tuanya. Dia bertemu dengan teman-teman sekolahnya, bahkan teman-teman sekolahnya di SMP juga ikut bermain. Nah, sebelum berangkat, saya berpesan kepada Vano anak saya, Nang, hati-hati ya, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak baik. Kalau bermain yang bagus, tidak pakai emosi. Kemudian sebelum berangkat pun saya bilang sama anak saya Vano, sebelum nanti kalau main, kamu harus pemanasan dulu supaya tidak ada kesalahan di ototmu. Kemudian saudaraku, tidak hanya cukup seperti itu saya bilang. Saya juga mendoakan dia sebelum dia berangkat untuk bermain futsal dengan teman-temannya. Minta pertolongan Tuhan dan minta penjagaan Tuhan untuk anak ini boleh bermain dengan baik. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sesuatu yang menimpa anak saya. Nah, akhirnya setelah didoakan, dia berangkat bermain futsal bersama dengan teman-temannya. Saudaraku, setelah 2 jam bermain, dia pulang. Sampai di rumah dia langsung mencari saya dan menunjukkan tangannya. Pak, pegang Pak tangan saya. Saya sih kurang tanggap kenapa tangannya begitu kan. Nah, ketika saya pegang tangannya dan saya perhatikan, ternyata tangannya bengkak, saudara. Bengkak besar kelingkingnya. Ternyata dia cerita kalau dia
terhantam bola futsal sehingga mungkin ini tangannya agak keras tendangannya sehingga tangannya ini menjadi memar, bengkak, saudara. Nah, saya mau sampaikan, sebelum anak saya berangkat futsal, saya sudah banyak memberikan nasihat-nasihat kepada anak saya ini. Bahkan mendoakan dia sebelum dia berangkat. Maksud saya, kenapa saya memberi nasihat-nasihat kepada dia? Supaya anak ini nanti ketika main baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa. Karena saya tahu bermain futsal itu olahraga yang cukup ekstrim, cukup berbahaya kalau tidak dengan hati-hati. Saya tahu bahwa bermain futsal itu sangat potensi untuk terluka. Paling tidak ya abuh tadi, saudara. Dan itu benar terjadi. Saya berharap ketika saya memberikan nasihat, anak saya dapat bermain dengan hati-hati sehingga tidak terjadi apa-apa. Namun namanya kecelakaan, siapa yang tahu? Nah, dari cerita ini saudaraku, sebuah nasihat tentu ada maksudnya begitu. Firman Tuhan pada saat ini pun mengingatkan kita, memperingatkan saya dan saudara, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata kepada para muridnya waktu itu, di mana ada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Ada muridnya yang baru saja keluar dari bait Allah. Kemudian para murid menatap bait Allah. Wow, betapa megahnya bait Allah ini. Luar biasa bangunannya. Dan Tuhan berkata bahwa ada waktunya tidak akan ada batu yang menempel di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh. Tuhan bilang seperti itu. Kemudian Tuhan memberikan perumpamaan kepada para murid ini, peringatan, nasihat kepada para murid ini, bahwa ada waktunya nanti Anak Manusia akan datang kali yang kedua. Nah, diceritakan juga bagaimana ada tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan gitu kan. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memberitahukan dulu? Kenapa para murid diberitahu lebih dulu, dinasehati dulu, supaya berjaga-jagalah, supaya berhati-hatilah, dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan Yesus juga ingin bahwa para muridnya supaya tidak kagetan dan gumunan. Sehingga Tuhan Yesus memberitahu lebih awal tentang ada waktunya nanti Anak Manusia datang kali yang kedua. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan adanya tema pulihkan dan teguhkan kami, kita akan lebih lagi merenungkan apa yang menjadi bagian dari firman Tuhan ini. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau kita mau membaca di ayat yang ke-1, dikatakan, ayat yang ke-24, dikatakan demikian, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 24 dan 25 ini pada akhirnya kita sedikit mengerti kenapa Tuhan Yesus memberitahukan lebih dahulu tentang kedatangannya nanti kali yang kedua kepada para murid. Paling tidak dari ayat 24 dan 25 ini kita jadi mengerti bahwa hari-hari ke depan itu tidak semakin baik. Namun hari-hari yang akan datang itu adalah hari-hari yang penuh dengan ketakutan dan penuh dengan hal-hal yang mengerikan. Ada 10 tanda kalau kita mau belajar dari kitab atau Injil Markus ini saudaraku, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu ada 10 ya.
Kalau kita perhatikan dari pasal 13 ayat yang kelima, di situ nanti pertama adalah muncul penyesat. Ada orang-orang yang akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Tidak hanya itu, tanda selanjutnya adalah akan ada perang, saudaraku. Kemudian tidak hanya itu, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, akan ada penderitaan yang luar biasa. Tidak cukup hanya itu, nanti ada masanya di mana anak-anak Tuhan akan diadili oleh penguasa-penguasa dunia ini, pemerintah-pemerintah yang ada. Kemudian ada masanya juga nanti bagaimana semua orang itu akan membenci kita, orang percaya. Bayangkan, dibenci 2-3 orang saja sudah menyakitkan, apalagi dibenci semua orang. Tanda selanjutnya adalah di mana kasih manusia akan semakin menjadi dingin, di mana diceritakan bagaimana seorang saudara akan menyerahkan saudaranya dan membunuh saudaranya. Saudaraku, egosentris akan lebih dominan menguasai hati manusia. Kasih yang semakin dingin ditandai juga dengan bagaimana seorang anak akan menjadi pemberontak kepada orang tuanya. Tidak hanya memberontak, dikatakan firman Tuhan, bahkan anaknya itu juga akan membunuh mereka di ayat yang ke-12. Saudaraku, luar biasa. Tanda-tanda ini belum akhir dari kedatangan Tuhan. Masih ada tanda-tanda lagi. Bagaimana munculnya nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Dan luar biasanya adalah mesias-mesias palsu atau nabi-nabi palsu ini mampu untuk mengadakan sebuah tanda-tanda atau mujizat. Nah, kalau ada orang Kristen yang gumunan, yang kagetan melihat tanda-tanda dari nabi-nabi palsu atau mesias-mesias palsu ini, mereka bisa kepincut. Maka itu saya bilang, jangan kagetan dan jangan gumunan, karena masa itu nanti pasti akan ada, saudara. Dan selanjutnya tanda-tanda kedatangan Tuhan sebelum Tuhan datang adalah apa? Saudara perhatikan, akan ada siksaan yang tidak pernah ada di muka bumi ini. Siksaan yang begitu hebat dan luar biasa beratnya yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Sebelumnya belum pernah ada siksaan yang semacam itu. Firman Tuhan katakan demikian. Dan sebelum Tuhan Yesus datang, ada satu tanda lagi, saudara, yaitu di mana diceritakan di ayat yang ke-24, 25 yang kita baca tadi, akan rusak tata surya atau galaksi ini. Matahari tidak akan bersinar, saudaraku. Bayangkan, matahari tidak bersinar, gelap gulita. Bulan juga tidak mengeluarkan cahayanya. Tidak berhenti di situ, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Wow, tidak rudal yang jatuh, saudara, tapi bintang-bintang akan jatuh. Kosmos ini akan menjadi hancur. Dan setelah itu nanti Tuhan akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya dan akan disaksikan oleh banyak orang. Tuhan akan di atas awan. Dia akan datang membawa kuasa dan kemuliaannya. Nah, dari sini saudaraku kita tahu kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harus dipulihkan dan diteguhkan hati dan iman kita. Paling tidak, saudaraku, supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa perkataanku ini tidak akan berlalu. Artinya Tuhan tidak akan berbohong kepada kita. Kalau manusia berkata-kata mungkin masih bisa ada bohongnya. Tapi ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri, berkata kepada para muridnya bahwa nanti akan ada masanya ketika dia datang, dia akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari penjuru bumi, akan dikumpulkan, dijadikan satu,
di mana akan mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya saat ini adalah, apakah panjenengan siap ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Apakah panjenengan siap menyambut Dia? Apakah panjenengan nanti ketika dikumpulkan Tuhan, ikut dikumpulkan atau tidak, saudaraku? Tadi di awal saya berusaha untuk menggali informasi tentang kesiapan atau ketidaksiapan anak-anak Tuhan ketika nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan ternyata saya shock, saudara. Istri saya sendiri nggak siap kalau nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Alasannya adalah masih belum benar hidupnya, masih belum layak hidupnya, masih belum berkenan di hadapan Tuhan hidupnya. Dan beberapa mungkin di antara kita juga ada yang punya pemikiran yang sama. Mungkin kita juga belum siap kalau nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, karena merasa kita masih banyak dosa lah, kita masih banyak kesalahan lah, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ini bukan sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Kalau seorang bapak itu menyatakan cinta kasihnya kepada anaknya, membuktikan cinta kasihnya kepada anaknya, maka seharusnya seorang anak pun akan memiliki hubungan yang baik dengan bapak dan akan mengasihi bapaknya itu. Dan ketika bapaknya pergi, saudaraku, dan menelpon mungkin akan pulang, saya yakin anak itu dengan antusias akan menunggu bapaknya pulang. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kok masih belum siap kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang notabene Tuhan adalah Bapa saya dan panjenengan, ada tanda tanya besar dalam hidup kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang adalah Bapa kita? Kalau memang kita ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan, kalau memang kita ada hubungan harmonis yang baik dengan Tuhan, tentu hubungan kita seperti anak dan bapak yang saling mengasihi, dan seorang anak akan merindukan bapaknya pulang. Ketika Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, sikap kita nggak harus takut. Tuhan sudah ngasih tahu kita sebelumnya. Maka kita harus siap-siap. Nggak ada hal lain yang perlu kita takutkan. Namun sambutlah Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika kita mengasihi Bapa kita, maka yang ada adalah kerinduan yang besar untuk boleh bertemu dengan Tuhan. Kalaupun nanti Tuhan datang kali yang kedua, kita tidak perlu takut, namun bersukacitalah. Karena Tuhan akan datang membawa kuasa dan kemuliaannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, belajar dari peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Tuhan Yesus saja mengajarkan kita, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi pohon ara itu sebelum berbuah, katanya itu daunnya rontok semua, saudara. Nah, ketika rontok nanti akan muncul tunas-tunas baru, dan itu nanti akan muncul buah, dan itu menandakan musim panas telah tiba. Saya sih belum pernah lihat pohon ara ya, yang di Timur Tengah maksudnya. Kalau di Indonesia ada pohon ara, tapi apakah pohon ara ini sama dengan yang dimaksudkan di sini saya juga tidak tahu, dan saya tidak mengamati dengan sungguh-sungguh. Namun intinya Tuhan mau sampaikan begini, kalau tanda-tanda musim panas saja kamu tahu, maka tanda-tanda kedatangan Tuhan pun kita harus tahu. Tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika Tuhan sudah menyampaikan tanda-tanda untuk kedatangannya, tanda-tanda loh saudara, maka ya kita mari belajar apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa di dunia ini, di sekitar kita mungkin ya. Kita harus terus introspeksi dalam kehidupan kita. Kalau memang ada yang gak benar, ya mari kita beneri. Kalau ada yang kurang pas, ya mari kita paskan. Bukan ketakutan yang menghantui kita,
Karena ketakutan hanya membuat kita stagnan dan lumpuh secara rohani, tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan tuh menerima kita apa adanya, saudaraku. Karena sekeras apapun usaha panjenengan untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita tetap gak berkenan. Karena kita punya kedagingan yang lemah. Tapi bersyukurnya kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan dan yang diperkenankan Tuhan, sehingga kita tetap layak di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sambutlah kedatangan Tuhan dengan penuh kesiapan yang sungguh-sungguh untuk menyambut Tuhan. Jangan sampai ketika pas dikumpulkan Tuhan kita ketinggalan, saudara. Kita mungkin nggak siap karena merasa bla 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 dan lain sebagainya. Jadi mari kita belajar untuk belajar untuk ini, saudaraku. Belajar dari pengalaman hidup. Penting juga. Saudara tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit, ya kan? Kata Cak Lontong demikian. Kita nggak perlu merasakan sakit harus jatuh dulu. Kita bisa melihat orang lain jatuh, oh sakit, gitu kan. Kita harus bijaksana menyikapi hari-hari yang jahat ini. Dan penting bagi orang percaya, orang Kristen, belajarlah untuk setia membaca firman Tuhan, saudara. Saya yakin banyak orang Kristen yang malas baca Alkitab. Malas sekali. Nah, kita bisa ngerti kehendak Tuhan dari mana kalau kita malas baca Alkitab, ya kan? Belajar untuk setia berdoa, belajar untuk setia melakukan firman Tuhan. 1 poin dihidupi, itu agama laku namanya, saudara. Tahu firman Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan, 1 saja dulu dihidupi, dilakukan. Itu penting, saudara. Daripada banyak tahun yang nggak dilakukan, percuma kan? Belajar, mau belajar. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau belajar. Saudaraku, indikasi Tuhan, bahkan ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang yang termalas di dunia. Ngeri kan? Kenapa? Karena sudah terlalu dimudahkan, saudara. Berbuat salah gampang, no. Heleh engko nek njaluk ngapura oleh mesti diampuni Tuhan. Heleh ora ring gereja ora apa-apa, ora pelayanan ora apa-apa, wong keselamatanku sudah dijamin. Ya kan? Akhirnya leda-lede, males pelayanan, males bekerja untuk Tuhan, males bersekutu, males belajar baca firman Tuhan, males belajar untuk disiplin rohani dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kalau memang ada hal-hal yang belum benar dalam hidup panjenengan, introspeksilah. Kalau hubunganmu dengan Tuhan juga saat ini tidak baik-baik saja, perbaikilah. Kalau selama ini kamu malas baca firman Tuhan, mulailah berubah. Kalau selama ini kamu nggak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mulailah belajar menundukkan diri kepada kebenaran firman Tuhan, mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang siap ketika nanti Tuhan datang dan ada waktunya kita akan dikumpulkan bersama-sama, sehingga kita akan nanti menjadi satu, merasakan dan merayakan bagaimana kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jadi alasan yang pertama, saudaraku, mengapa kita harus pulih dan diteguhkan hati dan iman kita, supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan perlu untuk dipulihkan dan diteguhkan hati dan iman kita? Paling tidak di ayat yang ke-34, saudara, saya akan baca untuk kita semua, kita akan tahu alasannya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saudaraku, alasan yang kedua kenapa kita harus dipulihkan dan diteguhkan hati dan iman kita adalah supaya saya dan panjenengan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai
orang-orang yang mewarisi kasih karunia Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, kita mampu untuk bekerja bagi Tuhan. Saudaraku, kita itu dipanggil Tuhan tidak hanya untuk ongkang-ongkang menikmati kasih karunia. Kita dipanggil Tuhan menjadi anak-anaknya itu tidak hanya untuk menyalahgunakan kasih karunia. Nggih dosa terus njaluk ampun, nggih dosa terus njaluk ampun, nggih dosa neh njaluk ampun neh. Tidak seperti itu, saudaraku. Namun kita dipanggil Tuhan adalah supaya kita bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kita bersaksi bagi hormat dan kemuliaannya. Nah, saudaraku, di depan tadi Mbak Api saya minta untuk menyanyi. Sayang titip rogoku, titip rasa tresnaku. Saudaraku, dititipi itu berat loh, saudaraku. Di ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menitipkan sebuah tanggung jawab kepada hamba-hambanya supaya mereka bekerja, tidak boleh tertidur, karena mereka tidak akan pernah tahu kapan Tuhan itu datang kali yang kedua. Saudaraku, saya mau sampaikan, Tuhan sudah memberikan cintanya kepada saya dan saudara. Dan pertanyaannya saat ini adalah, apakah saudara menerima cinta yang dari Tuhan itu? Ketika Tuhan memberikan cintanya kepada saudara dan panjenengan mau menerima cintanya Tuhan, saudaraku, ini adalah sebuah tanggung jawab. Ketika seseorang dititipi sesuatu dan diterima apa yang dititipi itu, wah itu berat loh saudara, itu tanggung jawab loh. Jadi apalagi ketika Tuhan memberikan cintanya kepada saya dan saudara. Cinta itu apa sih saudara? Cinta itu adalah pembuktian, saya mau bilang. Jadi sebenarnya Natal itu kan ya, kita sudah masuk minggu Advent yang pertama. Ini sudah banyak pernak-pernik Natal dijual di mal-mal, itu tanda Natal sudah akan tiba. Natal itu kan bukti cinta Tuhan. Nah, kedatangan Tuhan kali yang kedua atau parousia ini juga adalah bukti bahwa cinta Tuhan kepada saya dan saudara itu nyata. Nah, ketika panjenengan dan saya menerima cintanya Tuhan, anugerahnya Tuhan ini, maka kita punya tanggung jawab loh saudara. Ini sebuah amanah, ini dititipi Tuhan, sebuah anugerah. Tidak hanya dititipi, tapi saudara sudah terima dan sudah memiliki. Jadi ini sebuah tanggung jawab yang tidak ringan. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, tidak ada alasan bagi orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan untuk tidak bekerja bagi Tuhan, itu maksud saya. Jadi kalau ada orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan nggak mau melayani Tuhan, itu aneh, saudaraku. Itu lucu. Mau tidak mau kita harus bekerja untuk melayani Tuhan, karena itu tanggung jawab saya dan saudara. Saudaraku, saat ini saya mau sampaikan, Om Abed bisa melihat kerbau-kerbau itu bisa di zoom Om. Nah saudara, di sekitar waduk Gembong di Seloromo ini ada banyak kerbau-kerbau. Saudaraku, kira-kira kalau kerbau-kerbau itu beranak pinak menjadi banyak gitu, sing paling seneng siapa? Sing paling seneng siapa? Apakah jenengan seneng? Tentu enggak. Apakah saya seneng? Ya tentu enggak. Yang paling seneng adalah sing duwe kerbau itu, yang setiap hari ngresiki letronge, setiap hari mungkin goyang atau memandikan kerbau-kerbau itu, yang setiap hari meskipun hujan dan terik harus menggembalakan kerbau-kerbau itu
itulah yang paling seneng saudara. Orang itu yang paling seneng ketika kerbo-kerbo itu nanti semakin ngeremboko menjadi banyak. Seperti itu juga saudara, ketika nanti Tuhan datang kali yang kedua, yang paling bahagia, yang paling bersukacita, yang paling senang adalah mereka yang bekerja untuk Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak bekerja buat Tuhan, yang tidak bekerja untuk Tuhan, mereka nggak akan senang saudara. Tapi yang paling senang adalah mereka yang bekerja untuk Tuhan. Jadi oleh sebab itu saya rindu, mari kita selama masih ada kesempatan, diberi kekuatan fisik, diberi kemampuan, ada ruang untuk melayani Tuhan, ayo melayani Tuhan bersama-sama. Ada seorang yang mengatakan demikian saudara, kalau iblis tidak berhasil membuatmu jatuh dalam dosa, maka iblis akan berusaha membuatmu menjadi sibuk, sesibuk-sibuknya untuk bekerja demi dirimu sendiri. Artinya apa? Dengan orang itu sibuk bekerja untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan punya hubungan keintiman dengan Tuhan, bahkan putus. Ini yang dikehendaki Tuhan. Putusnya hubungan dengan Tuhan akan membuat kita mengabaikan Tuhan, dan tentu kita tidak akan melayani Tuhan. Saudara, saya tahu melayani Tuhan itu ora terus nak kepenak, ya kan? Ada mungkin di antara kita yang sudah sregep melayani Tuhan, ternyata hidupnya tidak terus nak kepenak. Kadang tidak dihargai orang, ya kan? Kadang disepelekan orang. Ketika kita melayani Tuhan itu tidak serta-merta terus sakit kita terus sembuh, enggak. Kadang ketika kita sudah melayani Tuhan itu terus pergumulan-pergumulan kita dijawab Tuhan, enggak selalu saudara. Saya sampaikan ini dan itu real adanya. Jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kamu nanti nek pelayanan nanti dapat jodoh kepenak, golek pekerjaan gampang, kok munggah pangkat, kok duitmu akeh, kok masalahmu selesai, loromu mari. Enggak selalu begitu saudaraku. Justru ketika orang melayani Tuhan, dia akan menghadapi banyak tantangan, saudaraku. Tetapi endingnya adalah Tuhan akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi kadang Tuhan izinkan kita tuh mengalami sakit hati karena diremehkan orang, enggak dihargai orang, ya kan? Nah, sekarang saya mau sampaikan, apapun tantangan kita di dalam kita melayani Tuhan, belajarlah untuk setia, tulus melayani Tuhan. Saudaraku, syarat untuk bekerja untuk Tuhan itu enggak perlu S2, S3, S4 saudara. Saya sampaikan saat ini, syarat utama untuk bekerja bagi Tuhan adalah siap menderita. Dielek-elek uang, najan ora dihargai orang, tetap setia melayani Tuhan. Walaupun enggak ada upah yang mungkin secara manusia wow gitu, tetaplah setia melayani Tuhan, karena Tuhan enggak mau berhutang saudara. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dengan setulus hati, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu pemulihan dan peneguhan dari Tuhan? Ya supaya hidup kita ini berguna untuk Tuhan, kita bekerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita adalah menjadi orang yang paling bahagia karena kita bekerja buat Tuhan. Tetap berjaga-jagalah. Perhatikanlah hidupmu dengan seksama, ya, jangan tertidur secara rohani. Terus berjaga-jaga, perhatikan hidupmu, perhatikan sekelilingmu, dan jadilah berkenan di hadapan Tuhan atas pertolongan Tuhan. Ada dua hal yang boleh saya sampaikan saat ini saudaraku, mengapa kita perlu dipulihkan dan diteguhkan Tuhan. Yang pertama adalah
supaya kita siap menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh antusias dan sukacita. Yang kedua, supaya kita siap bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.